Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai teknologi kapal laut yang beranggota Anne-Zelia Akbar, Indah Rahma Putri, Yolanda Amalia, dan juga Fatihah Elida. Saya Indah Rahma Putri akan menyampaikan materi yang pertama. Materi pertama mengenai sejarah kapal laut, yang mana alat transportasi ini digunakan sejak zaman purba ketika nenek moyang kita menjelajah menyusuri sungai menggunakan rakit. Perahu yang dikenal pertama kali muncul pada masa Neolitikum sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kapal-kapal awal ini memiliki fungsi yang terbatas. Mereka dapat bergerak di atas air. Kapal tersebut terutama digunakan untuk berburu dan memancing. Kano tertua yang ditemukan arkeolog sering dibuat dari batang pohon coniferous menggunakan peralatan batu sederhana. Selanjutnya, sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, orang Mesir kuno telah mengetahui bagaimana merakit papan kayu ke dalam lambung kapal. Mereka membuat kapal laut yang disebut rakit tersebut pada zaman dahulu dengan alang-alang dan rumput. Pada abad ke-18, Angkatan Laut Prancis mulai mengembangkan jenis kapal baru yang dikenal sebagai kapal garis yang menampilkan 74 senjata. Abad ke-19, kapal layar yang sangat cepat muncul dan teknologi kapal uap yang memiliki efisiensi bahan bakar yang baik. Selanjutnya, abad ke-19, desain kapal tetap tidak berubah. Revolusi industri, metode pergerak mekanis baru dan kemampuan untuk membuat kapal-kapal dari logam memicu ledakan dalam desain kapal. Faktor-faktor yang menjadi pemicu evolusi kapal itu antara lain kebutuhan kapal yang lebih efisien, akhir konflik maritim yang telah lama berjalan, serta peningkatan kapasitas keuangan kekuatan industri menciptakan kapal yang lebih khusus. Kapal yang dibangun untuk fungsi yang sama sekaligus baru seperti pemadam kebakaran, penyelamatan, dan penelitian juga mulai muncul. Penemu kapal yaitu Robert Fulton. Ia lahir di Lancaster 14 November 1765, lalu meninggal di New York 24 Februari 1815. Ia adalah seorang penemu, ahli teknik, dan seniman berkebangsaan Amerika. Baik, selanjutnya materi mengenai perkembangan kapal dari masa ke masa. Yang pertama itu ada kapal kuno. Ini adalah kapal nenek moyang pertama kali. Kapal laut generasi pertama ini masih sangat sederhana. Manusia purba bisa menggunakan kano atau rakit untuk menyeberangi sungai atau danau. Kano biasanya terbuat dari batang pohon. Beginilah penampakan dari kano tersebut, kapal kuno tersebut. Selanjutnya ada perahu Mesir sekitar 3.000 sebelum Masehi. Ini adalah perahu Mesir, perintis kapal-kapal laut modern saat ini. Perahu ini sudah memiliki rangka yang terbuat dari kayu dan sanggup mengangkat hingga 20 penumpang. Beginilah penampakan dari perahu Mesir tersebut. Selanjutnya ada perahu Ponik sekitar 2000 sebelum Masehi. Perahu Ponik ini sudah mampu membangun kapal dagang, juga mampu membuat kapal perang. Kapal buatan bangsa Ponik digerakkan dengan layar dan dayung. Dengan kapal ini mereka sanggup berlayar melintasi Inggris hingga Afrika. Beginilah bentuk dari penampakan perahu Ponik tersebut. Selanjutnya ada perahu Romawi sekitar 5 Masehi. Perahu Romawi yang dikenal dengan galion memiliki ukuran yang besar dengan layar yang besar pula. Galion Romawi juga bergerak dengan bantuan tenaga dari ratusan pendayung untuk meningkatkan kecepatan ketika bertempur. Beginilah penampakan dari perahu Romawi tersebut. Selanjutnya ada perahu Viking. Perahu Viking ini sekitar 800 Masehi. Bangsa Viking terkenal sebagai pelaut yang tangguh. Perahu yang dipakai bangsa ini disebut longship. Perahu ini memiliki hiasan-hiasan yang indah. Beginilah penampakan dari perahu Viking tersebut. Selanjutnya ada perahu Yang, sekitar 800 Masehi. Perahu Yang ini
adalah bangsa Asia, khususnya bangsa Cina, juga memiliki perahu buatan mereka sendiri. Itulah perahu yang memiliki dua layar, salah satunya besar dan satunya lagi kecil. Perahu ini sangat lincah karena ukurannya tidak terlalu besar. Selanjutnya ada perahu karavel pada abad 14. Karavel adalah kapal layar yang dikembangkan oleh bangsa Spanyol dan Portugal. Kapal ini mampu menjelajah dunia, bahkan Christopher Columbus berlayar ke benua Amerika dengan menaiki kapal ini. Selanjutnya itu ada kapal layar pada abad ke-16 sampai 18. Kapal layar ini adalah negara-negara di Eropa banyak membangun kapal dengan layar besar seperti ini. Laksamana Nelson dari Inggris memakai kapal jenis ini, yaitu HMS Victory dalam pertempuran laut Trafalgar antara Inggris dan Prancis. Beginilah penampakan dari kapal layar tersebut. Baiklah, selanjutnya ada Clipper. Clipper ini ada di abad 19. Adalah kapal layar khas Amerika di pertengahan abad ke-19. Clipper terkenal karena mampu melaju dengan cepat di laut karena memiliki banyak layar. Selanjutnya itu ada kapal uap di akhir abad ke-19. Seiring dengan perkembangan teknologi, ditemukannya mesin uap membantu perkembangan kapal menuju kapal yang lebih modern. Generasi kapal uap menandai berakhirnya zaman kapal layar. Kapal uap menggunakan tenaga uap dari katel untuk menggerakkan baling-baling. Beginilah penampakan dari kapal uap tersebut. Selanjutnya ada kapal bermotor di abad 20. Memasuki abad 20, kapal uap mulai berkembang menjadi kapal mesin yang menggunakan bahan bakar solar. Kapal bermotor sudah termasuk kapal zaman modern. Selanjutnya ada kapal-kapal masa depan. Kapal-kapal di masa depan semakin modern. Kapal modern yang akan banyak digunakan di masa depan yaitu kapal induk, kapal selam bertenaga nuklir, hidrofil, dan juga jet foil. Beginilah penampakan dari kapal masa depan. Selanjutnya ada navigasi. Nah, untuk menentukan arah pada masa lalu, kapal berlayar tidak jauh dari benua atau daratan. Sesuai dengan perkembangan akhirnya, para awak kapal menggunakan bintang sebagai alat bantu navigasi dengan alat bantu berupa kompas dan astrobel serta peta. Menjelang akhir abad ke-20, navigasi sangat dipermudah oleh GPS. GPS yang memiliki ketelitian sangat tinggi dengan bantuan satelit. Selain itu, sistem komunikasi yang sangat modern juga menunjukkan navigasi dengan adanya beberapa macam peralatan seperti radar tipe HARPA memungkinkan para navigator bisa melihat langsung keadaan kondisi laut. Selanjutnya ada sistem GMDSS, Global Maritime Distress Safety System. Di sini, suatu sistem keselamatan pelayaran secara global. Suatu kapal berada dalam kondisi berbahaya, sistem ini akan memancarkan berita bahaya yang bisa berisi posisi kapal, nama kapal, jenis mara bahaya tersebut secara otomatis, cepat, tepat, dan juga akurat. Selanjutnya yaitu tentang konsep fisika pada kapal laut dan kapal selam. Pada kapal laut dan kapal selam terdapat konsep hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berdasarkan hukum Archimedes, gaya angkat atau Fa yang diberikan zat sama dengan berat zat cair atau W cair yang dipindahkan. Hal ini dirumuskan sebagai berikut. Fa yaitu rho cair dikali V cair kali G, atau Fa sama dengan W udara dikurang W cair. Keterangannya yaitu Fa gaya angkat itu satunya Newton, W cair yaitu massa jenis cair, satunya kilogram per meter kubik, V cair yaitu volume air yang dipindahkan, satunya meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi, satunya yaitu meter per sekon kuadrat, W udara yaitu berat benda di udara, satunya Newton, W cair berat benda di air, satunya Newton. Kapal laut dapat terapung karena konsep 1.
Konsep gaya apung. Gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Pada gambar di samping, badan kapal terbuat dari logam, lambung kapal, yaitu ruang berisi udara. Pada kapal yang terbuat dari logam ini menyebabkan volume air yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi sangat besar. Gaya apung sebanding dengan volume air yang dipindahkan, sehingga gaya apung menjadi sangat besar. Gaya apung ini mampu mengatasi berat total, sehingga kapal dapat mengapung di permukaan laut. Yang kedua yaitu terapung. Benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Rho B kecil dari Rho F. Massa jenis benda yang terapung dalam fluida memenuhi persamaan berikut. Rho sama dengan M per V, di mana Rho yaitu massa jenis zat, satunya kilogram per meter kubik, M yaitu massa benda, satunya kilogram, V yaitu volume benda, satunya meter pangkat 3. Pada gambar di samping yaitu lambung kapal. Dalam pembuatan kapal laut mempunyai rongga udara yang hanya berisi udara. Massa jenis udara yaitu 1,2 kg per meter kubik. Karena mempunyai rongga besar di lambung kapal, maka volume kapal menjadi besar, sedangkan massa kapal tidak banyak bertambah. Maka massa jenis rata-rata kapal laut merupakan total massa dibagi dengan total volumenya, sehingga massa jenis rata-rata kapal lebih kecil jika dibandingkan dengan massa jenis air. Selanjutnya yaitu konsep fisika pada kapal selam. Konsep fisika pada kapal selam juga berhubungan dengan hukum Archimedes, di mana kita menggunakan konsep mengapung, melayang, dan tenggelam. Bisa kita lihat pada gambar pertama yaitu kapal mengapung. Kapal mengapung apabila gaya angkat ke atas besar dari usaha, dan juga apabila massa jenis kapal kecil dari massa jenis air sehingga menyebabkan kapal mengapung. Dan yang gambar kedua yaitu kapal melayang. Kapal melayang apabila gaya angkat ke atasnya sama dengan usaha, dan juga massa jenis kapal sama dengan massa jenis air sehingga menyebabkan kapal melayang. Dan pada gambar ketiga yaitu kapal tenggelam. Kapal tenggelam apabila gaya angkat ke atasnya kecil dari usaha, dan juga massa jenis kapal besar dari massa jenis air sehingga menyebabkan kapal tenggelam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Soalnya yaitu sebuah balok bermassa 2 kg di udara. Bila volume balok 2000 cm3, tentukan berat balok dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Sebelum itu kita buat diketahuinya terlebih dahulu, di mana massa balok sama dengan 2 kg, volume balok 2000 cm3, kita jadikan ke meter kubik sehingga menghasilkan 0,002 meter kubik, dan massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah usaha pada cairan atau air. Bisa kita jawab dengan menggunakan rumus yang di atas tadi, yaitu FA sama dengan W udara dikurang W cair, atau gaya angkat ke atas sama dengan
usaha udara dikurang usaha cairan. Dan W udaranya kan tidak diketahui, sehingga kita bisa menggunakan rumus usaha yaitu M kali G. Dan gaya angkat ke atas pun tidak diketahui, sehingga kita bisa menggunakan rumus rho cair dikali gravitasi, percepatan gravitasi dikali volume, atau P cair dikali G dikali V, sehingga bisa kita masukkan yang diketahuinya tadi, yaitu massa balok 2 kg dikali percepatan gravitasi 10 dikurang rho cairnya 1000 dikali percepatan gravitasinya 10 dikali volumenya 0,002, sehingga menghasilkan usaha cairannya yaitu sama dengan 10 Newton. Jadi berat balok tersebut dalam air adalah 10 Newton. Baik, saya Fatihah Elida akan menjelaskan mengenai prinsip kerja kapal laut. Prinsip yang pertama yaitu prinsip Archimedes. Berdasarkan hukum Archimedes, kapal dapat terapung karena berat kapal sama dengan gaya ke atas yang dikerjakan oleh air laut. Meskipun kapal terbuat dari baja atau besi dengan massa hingga ratusan ton, kapal laut bukan didesain hanya asal terapung, melainkan harus tegak dan dengan kesetimbangan stabil tanpa berbalik. Kestabilan pada kapal saat terapung ditentukan oleh posisi titik berat benda dan titik di mana gaya ke atas bekerja. Kapal dapat mengapung di laut, salah satunya karena kapal memiliki bagian rongga yang bernama lambung kapal. Nah, lambung kapal ini berisi udara yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada air. Dengan adanya rongga ini, massa jenis rata-rata badan kapal laut dapat dibuat lebih kecil daripada massa jenis air, atau rho badan kapal kecil dari rho air. Dengan massa jenis badan kapal yang lebih kecil daripada massa jenis air itu, akan diperoleh berat kapal atau W lebih kecil daripada gaya ke atas atau FA dari air, sehingga kapal laut dapat tetap terapung di permukaan air. Gaya apungnya sama dengan total volume air yang dipindahkan. Dengan demikian, massa jenis kapal menjadi lebih kecil dari massa jenis air laut. Jika massa jenis kapal laut sudah dipastikan lebih kecil daripada massa jenis air laut, maka kapal akan mengapung. Berikut adalah struktur gambar dari kapal laut. Dapat dilihat di sini, ini merupakan lambung kapal yang berisi udara. Badan kapal terbuat dari logam atau baja. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip mekanika klasik. Hal yang terjadi pada kapal Titanic dan kapal kontainer dapat dijelaskan dengan pendekatan mekanika klasik, yaitu dengan menerapkan hukum Newton dan hukum Archimedes. Ketika air masuk ke kapal dengan cepat hingga memenuhi bagian tengah kapal, bagian haluan kapal akan mengalami pembebanan yang besar. Di sisi lain, bagian tengah mengalami tumpuan karena bagian buritan belum sepenuhnya terendam air. Jika ditinjau secara mekanika klasik, dapat terjadi momen gaya atau torsi pada bagian buritan kapal yang mengakibatkan kapal menjadi patah dua. Setelah patah menjadi dua, bagian haluan tenggelam dan bagian buritan mengalami gaya tekan ke atas sesuai hukum Archimedes. Setelah proses ini, air kembali masuk secara perlahan-lahan dan membuat buritan kapal menjadi tegak lurus terhadap permukaan air. Pada tahap inilah, hukum Archimedes sudah kalah bersaing dari hukum Newton, karena air sudah memenuhi bagian buritan kapal secara keseluruhan. Ini adalah rekonstruksi urutan patahnya kapal Titanic yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian dari saya. Terima kasih.